Shalom, berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Engkau sangat baik ya Tuhan, telah memperhatikan, menjagai dan juga mencukupkan setiap keperluan kami. Pemeliharaan Tuhan itu begitu sempurna atas setiap orang yang percaya dan berserah kepada Tuhan. Saat ini kami buka hati kami, telinga kami dan hidup kami untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami akan berusaha untuk mendengar dan melakukannya dengan baik. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan saat ini adalah Sabat Tuhan dari kitab Imamat pasal yang ke-19 ayat 30 sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Tuhan sudah menetapkan hukum dan ketentuan yang mengatur hari-hari dan waktu untuk kita beribadah kepadanya, memuji dan menyembah Dia. Jadi yang pertama, hormatilah Sabat Tuhan. Hari ketujuh di mana Allah berhenti ketika 6 hari sudah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Hari yang ketujuh Allah beristirahat. Dan itu menjadi hari yang khusus bagi kita untuk beribadah, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jangan lakukan segala aktivitasmu, pekerjaanmu, usaha dan bisnismu di hari yang khusus untuk Tuhan. Karena 6 hari bagi kita sudah bekerja. Hari yang kita lakukan, kita nikmati untuk mencukupkan keperluan kita. 1 hari khusus kita sediakan untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Kemudian yang kedua, hormatilah rumah Tuhan. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, milikilah motivasi hanya untuk menyembah Tuhan, hanya untuk meninggikan nama Tuhan. Rumah Tuhan bukan untuk pertemuan bisnis, bukan untuk pertemuan usaha, untuk lobi-lobi, bukan. Tetapi tempat untuk menyembah, memuji, dan beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan murka karena rumahnya menjadi tempat untuk berdagang, untuk berbisnis, untuk melakukan hal-hal yang tidak layak. Oleh karena itu, siapkan hidupmu, siapkan hatimu, siapkan segenap keberadaanmu ketika masuk dalam rumah Tuhan, hanya untuk menyembah, meninggikan nama Tuhan, hanya untuk beribadah kepadanya, supaya hidupmu diberkati oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, hormatilah kuasa Tuhan. Tunduklah kepada otoritas dan kuasanya. Jangan berpaling kepada arwah-arwah, kepada roh-roh peramal. Percayalah bahwa ketetapan Tuhan dalam hidup kita itu adalah yang terbaik. Rencana Tuhan itu yang terindah. Kita tidak perlu meminta pertolongan kepada kuasa-kuasa kegelapan, kepada dukun, kepada peramal, kepada ahli-ahli nujum, ahli perbintangan, zodiak dan lain sebagainya. Kita harus lebih percaya kepada Tuhan, karena Tuhan punya ketetapan yang indah dalam hidup kita. Kita perlu berserah, perlu percaya dan yakin bahwa hidup kita itu ada dalam tangan kuasanya. Walaupun mungkin Tuhan izinkan kadang kita mengalami kegagalan, kerugian, tapi hasil akhirnya berkat Tuhan itu akan dicurahkan ketika kita menghormati Dia. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Berhentilah beraktivitas pada hari Sabat. Hormatilah hari Sabat, hari yang ketujuh. Sucikan dan kuduskanlah rumah Tuhan, bait Allah. Itu hanya tempat untuk kita menyembah dan memuji Tuhan, bukan untuk melakukan aktivitas yang lain. Jangan meminta bantuan kepada kuasa kegelapan, kepada dukun, roh peramal, arwah-arwah, dan juga zodiak, ahli perbintangan, ilmu-ilmu nujum yang lainnya. Berserulah kepada Tuhan, berdoalah kepadanya. Ia yang menjawab segala pergumulan kita dan menolong kita. Hormatilah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah rumah Tuhan, serta jauhilah berhala, juga segala kuasa kegelapan. Bapa, kami mau menghormati Sabat Tuhan, hari ketujuh, di mana Tuhan sudah berhenti, kami juga harus berhenti dari seluruh pekerjaan dan aktivitas kami.
Kami mengkhususkan hari itu untuk datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Demikian juga kami harus menghormati bait Allah, rumah Tuhan. Ketika kami datang ke rumah Tuhan, motivasi kami hanya untuk beribadah, hanya untuk menyembah Tuhan. Kami tidak ingin menggunakan fasilitas rumah Tuhan yang ada untuk kepentingan kami, untuk kepentingan bisnis atau usaha kami, untuk lobby-lobby. Ampunilah kami Tuhan, supaya kami lebih layak di hadapan Tuhan. Demikian juga kami perlu tunduk taat kepada otoritas Tuhan, tidak takut menghadapi kenyataan dan menjauhi kuasa-kuasa kegelapan, tidak minta tolong kepada arwah-arwah, kepada roh peramal, kepada ahli nujum, dukun-dukun. Kami harus percaya kepada Tuhan. Walaupun ada kesulitan, ada pergumulan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ajar kami untuk menghormati dan percaya penuh kepada kuasa Tuhan yang menaungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.